Baik, kita memasuki inti pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai perluasan model ISLM. Dalam memperluas model ISLM ini, ada dua aspek yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita harus membedakan antara tingkat bunga nominal dan tingkat bunga real. Kedua, kita juga harus membedakan tingkat kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral dan tingkat suku bunga yang dihadapi oleh peminjam. Suku bunga ini bergantung pada risiko yang terkait dengan peminjam dan kondisi perantara keuangan. Semakin tinggi leverage perantara, semakin tinggi pula tingkat bunga yang harus peminjam bayar. Maka dari kedua aspek tersebut dapat ditulis persamaan ISLM, yaitu di mana hubungan IS menunjukkan Y sama dengan C, di mana C ini bergantung pada pendapatan disposable atau Y dikurang dengan T. Kemudian ditambahkan dengan investasi. Kemudian investasi ini sendiri juga bergantung pada Y, suku bunga dikurangi dengan tingkat inflasi yang diharapkan, ditambah dengan risiko, premi risiko, kemudian ditambah dengan jumlah pengeluaran pemerintah atau G. Kemudian pada hubungan LM menunjukkan I sama dengan I bar. Pada persamaan tersebut, hubungan LM menunjukkan hubungan yang tetap sama. Kenapa? Karena bank sentral masih mengontrol tingkat bunga nominalnya. Sedangkan pada hubungan IS terdapat dua perubahan, yakni adanya inflasi yang diharapkan dan premi risiko. Istilah inflasi yang diharapkan mencerminkan fakta bahwa keputusan pengeluaran bergantung pada tingkat bunga real atau R sama dengan I kurang Pi pangkat E atau tingkat inflasi yang diharapkan, bukan pada tingkat bunga nominal. Premi risiko atau X menangkap secara sederhana di mana probabilitas default dan tingkat penghindaran risiko yang kemungkinan tinggi karena pemberi pinjaman merasakan risiko yang lebih tinggi bahwa peminjam tidak akan membayar kembali atau karena mereka lebih menghindari risiko. Atau mungkin saja karena perantara keuangan mengurangi pinjaman sebab kekhawatiran tentang solvabilitas dan atau likuiditas. Kedua persamaan tersebut memperjelas bahwa tingkat bunga dalam persamaan LM tidak lagi sama dengan tingkat bunga dalam hubungan IS atau R tambah X. Sehingga tingkat bunga dalam persamaan LM adalah nominal dengan tarif kebijakan karena ditentukan oleh kebijakan moneter, dan persamaan IS adalah tingkat bunga real dengan tingkat pinjaman karena itu adalah tingkat di mana konsumen dan perusahaan dapat meminjam. Satu penyederhanaan di mana meskipun bank sentral secara formal memilih tingkat bunga nominal, bank sentral dapat memilih sedemikian rupa untuk mencapai tingkat bunga real yang diinginkan. Dengan demikian, kita dapat menganggap bank sentral memilih tingkat kebijakan real secara langsung dan dapat ditulis ulang persamaannya, yang dimana hubungan IS menunjukkan Y sama dengan C, yang dimana C ini bergantung pada Y kurang T atau pendapatan disposable, ditambah dengan investasi, di mana investasi ini bergantung pada Y, kemudian tingkat pinjaman atau R tambah X, kemudian ditambah dengan pengeluaran pemerintah atau G. Kemudian pada hubungan LM menunjukkan I sama dengan I bar. Bank sentral memilih tingkat kebijakan real, tetapi tingkat bunga real yang relevan untuk keputusan pengeluaran adalah tingkat pinjaman atau R tambah X yang tidak hanya bergantung pada tingkat kebijakan saja, tetapi juga pada premi risiko.
selanjutnya yaitu efek kenaikan premi risiko. Pada gambar kurva tersebut menunjukkan adanya peningkatan premi risiko sehingga menggeserkan kurva IS ke kiri dan menurunkan output equilibrium. Pada gambar tersebut ditunjukkan titik A sebagai titik keseimbangan antara kurva IS dan LM yang merupakan perpotongan output dengan tingkat bunga real. Dan ketika tingkat premi risiko ini tinggi, akan menyebabkan penurunan pengeluaran investasi yang akan menggeser kurva IS ke kiri dan menurunkan output equilibrium ke Y prime pada tingkat bunga yang sama. Dengan itu akan didapatkan titik keseimbangan yang baru yaitu seperti yang ditunjukkan pada titik A. Lalu yang menjadi pertanyaan dari kelompok 3 adalah bagaimana jika kurva IS itu bergeser ke kanan? Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah penurunan premi risiko yang dimana akan menyebabkan pengeluaran investasi meningkat sehingga kurva IS tersebut bergeser ke kanan dan meningkatkan output equilibrium. Efek kenaikan premi risiko. Peningkatan premi risiko mungkin tidak sepenuhnya eksogen terhadap modal. Penurunan output yang cukup besar kemungkinan akan menyebabkan peningkatan kemungkinan gagal bayar. Apa yang dilakukan oleh pembuat kebijakan moneter dalam menghadapi resesi besar-besaran dan lonjakan premi risiko? Dalam situasi normal, mereka dapat meningkatkan pasokan uang untuk menurunkan suku bunga dan ini akan mengurangi resesi dan peningkatan output. Bagaimana jika ekonomi berada pada perangkap likuiditas pada tingkat bunga yang sama dengan nol? Pada saat ini, kemampuan mereka untuk merespon akan terhalang oleh batas bawah nol pada tingkat bunga nominal. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Aprilia. Materi selanjutnya yaitu guncangan keuangan kebijakan moneter dan output. Pada grafik tersebut ditunjukkan titik A adalah titik keseimbangan di mana IS dan LM berpotongan. Dan adapun pertanyaan dari kelompok 1, yakni apabila suku bunga pinjaman meningkat, apa yang akan terjadi dan bagaimana hal tersebut ditangani. Dengan demikian, ketika premi risiko meningkat, tingkat pinjaman R tambah X meningkat. Yang akan terjadi adalah penurunan permintaan dan terjadi pergeseran kurva IS ke kiri dan menurunkan output. Serta masalah dalam sistem keuangan menyebabkan resesi yaitu krisis keuangan menjadi krisis ekonomi makro karena output yang turun. Dalam situasi seperti ini, apa yang dapat dilakukan oleh kebijakan untuk mengekang efek resesi? Mereka dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk meningkatkan output. Tetapi, di sisi lain, hal tersebut dapat menyebabkan defisit anggaran, sehingga kebijakan fiskal di sini tidak berlaku. Mengingat penyebab output rendah adalah suku bunga yang dihadapi oleh peminjam. Yang dihadapi oleh peminjam sangat tinggi karena risiko juga tinggi. Maka kebijakan moneter premium akan menjadi solusi terbaik dalam menangani permasalahan ini. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Irwansyah. Baik, saya akan melanjutkan. Sekarang R tambah X adalah biaya pinjaman real. Karena premi risiko X tinggi, Bank Sentral harus menurunkan R untuk menjaga R tambah X. Tidak berubah karena keputusan pengeluaran Y. Semata-mata bergantung pada R tambah X, bukan pada R saja. Dan oleh karena itu, Bank Sentral membuat R turun tetapi bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Misalkan dalam keseimbangan awal, R sama dengan 2% dan X sama dengan 1%. Misalkan X meningkat sebesar 4%, dari 1 menjadi 5%. Untuk mempertahankan nilai R tambah X yang sama, Bank Sentral harus menurunkan suku bunga kebijakan dari 2% menjadi 2% kurang 4% sama dengan min 2%.
Mengingat batas bawah 0 pada tingkat nominal, tingkat real terendah yang dapat dicapai bank sentral diberikan oleh R sama dengan I kurang Pi pangkat E sama dengan 0 kurang Pi pangkat E sama dengan minus Pi pangkat E. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang diharapkan tinggi, X tinggi yang akan membantu menurunkan tingkat bunga real dan ekspektasi inflasi yang rendah tidak akan menurunkan tingkat bunga real dan ini cukup merangsang perekonomian. Untuk itu, karena bank sentral menurunkan R dengan tujuan untuk menjaga R tambah X agar tidak berubah, maka kurva LM bergeser ke bawah dan sekarang kurva IS baru berpotongan dengan kurva LM, baru untuk mempertahankan output pada tingkat awal. Dan karenanya, kita dapat menghilangkan efek dari resesi atau penurunan output. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain, kami akan menjawab di sini pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 5, karena tadi kelompok 1 dan kelompok 3 telah dijawab di tengah pembahasan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu kebijakan apa yang ada pada ISLM dan apa pengaruh kebijakan tersebut pada kurva. Jadi, pada model ISLM terdapat dua kebijakan yang berpengaruh, yakni kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal di sini berbicara tentang pengeluaran pemerintah dan pajak, di mana ketika pengeluaran pemerintah ditingkatkan dan pajak dikurangi, hal ini akan meningkatkan investasi sehingga menggeser kurva IS ke kanan. Sedangkan kebijakan moneter di sini hanya ditetapkan oleh bank sentral dalam menjaga jumlah uang beredar. Adapun pengaruhnya pada kurva yakni semisal money supply atau jumlah uang beredar dikurangi, maka hal ini akan menggeser kurva LM ke atas, yakni pada tingkat suku bunga tertentu. Kau lagi, Irwan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yaitu mengapa tingkat bunga untuk peminjam yang tinggi dapat menyebabkan output yang rendah. Karena ketika suku bunga yang ditetapkan terlalu tinggi, maka tidak ada peminjam yang berminat untuk melakukan pinjaman. Mengapa? Karena jumlah yang harus mereka bayar akan sangat tinggi dari jumlah yang mereka pinjam. Untuk itu, permintaan uang di sini akan turun dan output juga akan turun. Terima kasih. Baik, itulah tadi pembahasan materi dari kelompok 4 tentang perluasan model IS dan LM. Kami berharap dari pembahasan kali ini kami dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian yang ingin mempelajari tentang materi IS dan LM. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.